Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadits Cibeet. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Anti Sang Cucu Dukun Santet. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, baiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Rama Atmaja. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang punya cerita ingin saya bacakan, silahkan kirim lewat email atau WhatsApp admin yang ada di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Dikenalin atuh kalau ada barang baru mah, pesan Andra. Ah, kamu Ndra, sudah punya anak istri juga? Masih saja seperti itu, keluh Dian. Ndra, aku pun masih baru loh, canda Selfie. Sudahlah, yang penting kita mabok dulu. Kalau urusan barang baru, jangan kasih sama Andra, kasih aku aja. Ledek Beno. Oh iya Ndra, sebenarnya ada masalah apa lagi dengan istrimu? Tanya Dian. Bukan dia saja, ayah pun sama. Dukun, dukun, dan dukun. Males tahu, keluh Andra. Lagian, anak sakit bukannya dibawa ke dokter, malah ke dukun. Keluargamu memang aneh, sindir Dian. Iya kan, aneh, balas Andra. Tapi yang aneh lagi, kalau lagi kesel, malah ada cewek mau mendabrakkan diri di mobil kesayanganku, pekik Andra. Iya kah? Bisa begitu? Tanya Dian. Iya, kemarin pas pulang kuliah, ada cewek nyebrang matanya melihat ke bus terus, dikasih tahu malah diam, dan melihat ke arahku seperti mangsa. Jelas Andra. Mangsa? Tanya Dian lagi. Iya, jawab Andra singkat. Lagian, sudah berkeluarga masih kuliah, jajan aja minta sama orang tua. Ejek Selfie. Sudahlah, malah ribut sendiri. Nih, giliranmu minum, sahut Beno memberikan gelas kepada Andra. Di sela minum Andra pun bercerita kalau hari itu selepas kuliah Andra hendak nongkrong bersama Beno, tetapi menerima panggilan telepon dari Sari, istrinya, kalau Yana mendadak sakit dan menyuruh Andra mengantarkan ke dukun langganan. Terjadi sedikit perdebatan antara Andra dan Sari lewat telepon. Tetapi di tengah debatnya, terdengar suara sang ayah yang menyuruh Andra pulang untuk menemani Sari ke Mbah Dawi. Andra sempat menolak, tetapi dia tak bisa menolak. Dan pulanglah dia dalam keadaan emosi. Lalu saat pulang, di tengah jalan malah ada perempuan yang asal nyebrang, sedangkan matanya melihat ke sisi lain. Tit! Terdengar suara klakson mobil yang dikendarai. Woi, mau mati kamu? Teriak Andra dari dalam mobil mewahnya. Maaf, balas perempuan itu dan lanjut berjalan. Andra kembali mengemudikan mobilnya dan sempat mengacungkan jari tengah ke perempuan itu. Tetapi dia tak melihatnya dan malah asik ngobrol dengan tukang ojek. Tak terasa, sampailah di depan halaman rumah yang mewah dan megah. Andra disambut dengan senyuman oleh tukang kebun, tetapi dia tak balas senyum, lalu terburu-buru memarkirkan mobil. Andra turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam rumah. Baru sampai ruang tamu, ayahnya menegur Andra, tapi dia tak mengubrisnya dan melanjutkan berjalan sampai ke kamar. Sari, Yana kenapa? Tanya Andra dengan wajah yang masih emosi. Yana mendadak panas mas, ayo kita buru-buru ke Mbah Dawi. Takutnya ada setan yang nempel, pinta Sari. Sari, anak panas ya diberi obat penurun panas, bukan ke dukun, tegur Andra kesal. Sudahlah mas, aku tidak mau berdebat, segera antarkan aku,
rengek Sari sambil menggendong Yana. Dengan sangat terpaksa, Andra mengantar istri dan anaknya ke kediaman dukun sakti yang bernama Mbah Dawi. Andra enggan dengan dukun karena dia tak percaya dengan hal-hal mistis. Berbeda dengan Sari dan keluarganya Andra. Anakmu diganggu oleh bangsa demit. Dia sangat kuat, gumam Mbah Dawi sambil menggerakkan tangannya ke udara, sambil digetarkan seakan sedang melakukan ritual. Lalu aku harus bagaimana, Mbah? Tanya Sari dengan wajah cemas menitikan air mata. Paling minta bayaran yang gede, setelah Andra membuang wajah. Mas, tidak boleh seperti itu, bisik Sari. Sudahlah, terserah kalian saja. Aku mau keluar, di sini panas. Keluh Andra segera berdiri dari tempat duduknya dan pergi keluar rumah. Hahaha, Dra, istri dan orang tuamu bisa nyatu begitu, sindir Selvi sambil tangan kirinya merangkul Andra. Sel, main yuk, goda Bono. Main apa, Bon? Tanya Selvi. Main lebah dan bunga, ungkap Bono. Ayo, desa Selvi ke telinga Andra dan bangkit, lalu bergandengan tangan dengan Bono menuju pojok ruangan. Woi, main tuh ke hotel, tegur Dian. Kalau mau main gabung aja sini, rayu Bono. Iya sini, timpa Selvi. Ogah, ketus Dian lalu tersenyum. Dian memandangi wajah Andra, nampaknya dia begitu serius, seakan tak menghiraukan sekitar. Dia terus menuangkan minuman ke dalam gelas dan meminumnya, sedangkan Dian hanya memandangnya saja sambil terus tersenyum. Desa Selvi. Woi, tidak usah pakai mendesah segala kali, sindir Dian, memalingkan wajah ke arah mereka yang tengah main lebah dan bunga. Di pagi itu, Anti merasakan badannya sakit-sakit kelelahan karena baru pertama kalinya bekerja. Apalagi di hari pertamanya sudah membuat Anti begitu sibuk. Bagaimana tidurnya? Nyenyak? Tanya Rida. Tidak, jawab Anti dengan posisi berolahraga. Anti sedang melenturkan otot-ototnya yang kaku di area taman. Sedangkan Rida sudah sampai hendak meletakkan tasnya ke dalam loker yang berada di sebelah kanan pintu balkon. Oh iya, mumpung masih pagi, kita ke kebun yuk. Ada yang mau Mbak ceritakan tentang tempat ini? Ajak Rida. Tentang apa ya, Mbak? Tanya Anti penuh curiga. Tentang beberapa sosok makhluk halus yang ada di sini, dan Mbak juga mau menceritakan soal almarhum Wati yang sering sakit-sakitan dan sering kali jatuh di kamar mandi, yang katanya seakan ada seseorang yang mendorong hingga jatuh, bisik Rida. Flashback. Lulus sekolah menengah pertama, Wati mulai mencari pekerjaan. Sudah banyak tempat dia masuki untuk melamar kerja, tetapi susah karena hampir semua tempat yang didatanginya penuh. Dengan gelisahnya Wati melihat ada rumah makan yang baru buka. Matanya terus menelisik ke arah rumah makan itu dari dalam angkutan kota yang berjalan pelan. Kiri, teriak Wati sambil mengetuk jendela kaca di angkot itu. Angkot pun berhenti, Wati pun turun. Dia mendekat ke depan angkot untuk membayar ongkosnya. Angkot kembali melaju dan Wati mengambil nafas panjang. Semoga berhasil, gumamnya diiringi tarikan nafas dan mulai berjalan menyeberang. Wati terus berjalan sambil memeluk surat lamaran kerja, sambil sesekali melirik kanan dan kiri takut ada kendaraan yang lewat. Sampai di ujung jalan, dia langsung mendekati rumah makan itu. Matanya terus menelisik mencari siapa pemiliknya. Sampai di tempat duduk pertama, dia pun duduk dengan pikiran mengambang. Maaf Mbak, mau pesan apa? Tanya si pelayan membuyarkan lamunannya. Oh bukan Mbak, jawab Wati. Kalau boleh tahu, apa di sini masih butuh karyawan? Lanjutnya bertanya. Kalau itu aku kurang tahu. Kan rumah makan ini baru buka beberapa hari yang lalu. Mendingan Mbak datangi saja Bu Fatimah. Jelas pelayan itu. Orangnya yang mana? Tanya Wati. Itu Mbak, di sana.
yang sedang berdiri depan meja kasir, tunjuk pelayan itu. "Terima kasih, Mbak," balas Wati sambil berdiri. "Semoga diterima," ujar pelayan itu dan Wati balas dengan anggukan. Wati berjalan mendekati Bu Fatimah. Dari kejauhan Bu Fatimah memandang heran kepadanya. Dan saat keduanya sudah bertatap muka, Wati menundukkan kepala. "Ada yang perlu aku bantu?" tanya Bu Fatimah. "Begini Bu, sebenarnya aku mau melamar pekerjaan," ucap Wati ragu. "Baiklah, mau sekarang?" balas Bu Fatimah. "Hah? Apa Bu?" Wati kaget mendengar jawabannya, mengangkat kepala memandang ke arah Bu Fatimah. "Iya, kamu diterima," jelas Bu Fatimah lagi. "Begitu saja Bu. Bagaimana dengan lamaran dan segalanya?" tanya Wati ragu. "Tidak usah, lagian rumah makan ini baru buka dan butuh banyak karyawan," jelasnya lagi. "Terima kasih Bu," ucap Wati sumringah. "Aku pulang dulu, sekalian memberitahukan hal ini pada orang rumah," lanjut Wati dengan senyuman manisnya. "Sekalian saja bawa pakaian ganti," ucap Bu Fatimah lagi. "Pakaian ganti?" tanya Wati bingung. "Iya, tapi kalau rumahmu jauh, soalnya kebanyakan para karyawan tidur di sini. Di belakang rumah makan sudah disediakan mes untuk para karyawan," Bu Fatimah menjelaskan. "Ya sudah Bu, aku pamit dan besok datang lagi," pamitnya dan mulai berbalik. Wati begitu senang, akhirnya dia bisa bekerja. Dia merasa bisa sedikit mengangkat beban keluarganya dan bisa membantu berobat ibunya yang sakit. "Bagaimana Mbak?" tanya pelayan itu. "Alhamdulillah diterima," jelasnya. "Oh iya, nama Mbak siapa?" "Aku Rida Mbak," jawab pelayan itu. "Ya sudah Mbak Rida, Wati pulang dulu dan besok kesini lagi." "Oh iya, nanti kenalkan sama yang lainnya ya Mbak Rida," sambung Wati. "Siap," sahut Rida dengan senyuman. Langit sudah memancarkan sinar kemerahan. Kicau burung walet berterbangan di atas kepalanya. Wati begitu senang, senyum lepas melihat ke arah langit yang hampir memunculkan sang rembulan. Tinggal beberapa langkah lagi, Wati sampai di rumahnya. Setelah melewati gang kecil yang ada di depan, tepatnya di ujung gang, rumah kecil yang dindingnya mulai rapuh dan genteng yang tak tertutup dengan rapat. Terlihat becak terparkir di depan rumah kecil itu, tanda kalau sang ayah sudah pulang. Wanti semakin senang karena kabar gembira ini bisa langsung disampaikan kepada kedua orang tuanya. Wanti berjalan dengan sumringah, membuat orang merasa heran kala melihatnya. Namun Wanti acuh, sedangkan orang yang melihatnya itu seakan ingin berucap. Wanti hanya memandangnya sambil berjalan sampai tak terasa sudah sampai di depan rumah. Perlahan Wanti memegang daun pintu, mengambil nafas panjang seraya memejamkan kedua matanya, lalu membuka mata dan membuka pintu rumah itu. Wanti bingung, tak ada ibunya yang biasa duduk di ruang tamu menunggunya datang. Wanti pun berjalan pergi ke kamar sang ibu, namun tak ada siapapun di sana. Wanti masih menjelajah isi rumah, tetapi hasilnya tetap sama. Tak ada satu orang pun di dalam rumahnya. "Dik, Wati!" Terdengar suara seorang ibu-ibu memanggil dari luar rumah. Wanti pun bergegas keluar rumah untuk menemui ibu tersebut. Dan ternyata Ibu Sulkiah, ibu yang sendari tadi memandang dan hendak mengucapkan suatu kata. "Iya Bu Kiah, ada apa?" tanya Wanti, memandangnya dengan tatapan bingung. Sebenarnya, ucapannya terhenti. "Sebenarnya apa Bu?" Rengeknya mulai bingung dengan memikirkan sesuatu yang buruk. "Ibumu dibawa ke rumah sakit," jelas Bu Kiah menundukkan kepala. Ibu, isangnya terdunduk menangis. Bu Kiah langsung mendekatinya, mendekap Wati dan ikut menangis. Dia mencoba untuk membangunkan Wanti, lalu membawanya ke ruang tamu. Wanti masih tersiak, sedangkan Bu Kiah bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Bu Kiah mencoba untuk menenangkan Wanti, mengelus belakang kepalanya. "Sudah, doakan saja ibumu baik-baik saja,"
Lebih baik kamu mandi, lalu ibu akan mengantarkanmu ke rumah sakit, tutur Bukiah. Iya bu, rintih Wanti sambil mulai berdiri mengusap air matanya dan pergi ke kamarnya, lalu ke kamar mandi. Bukiah duduk di ruang tamu, menunggu Wanti yang sedang mandi, namun dia mendengar isak tangis Wanti. Bukiah hendak berdiri, namun mengurungkan niatnya dan tetap menunggu Wanti. Au! Teriak Wanti dari dalam kamar mandi. Mendengar teriakan itu, Bukiah bergegas pergi ke kamar mandi. Dia berlari mendekati kamar mandi. Wanti, kamu kenapa, Nduk? Teriaknya sambil mengetuk-ketuk pintu. Wanti tak menjawab, membuat Bukiah semakin khawatir. Bukiah masih mencoba berkomunikasi dengan Wanti, namun tetap tak ada jawaban. Dia pun berhenti mencoba menempelkan telinga kanannya ke pintu. Terdengar senandung seorang dari dalam kamar mandi. Wanti, apa itu kamu? Teriaknya lagi, namun tetap tak ada jawaban. Bukiah semakin bingung, dia ingin tahu apa yang terjadi di dalam kamar mandi. Matanya menelisik, mencari sesuatu untuk pijakan kakinya, agar bisa melihat lubang angin-angin yang berada di atas pintu kamar mandi. Dilihatnya ada kursi kayu di bagian dapur menghadap ke arah dinding. Bukiah langsung lari dan mengambil kursi itu untuk pijakan. Dia membawanya dengan cara diseret, lalu diletakkan di depan pintu dan dia mulai menaiki kursi itu. Astaga, apa ini? Ucapnya kala melihat di dalam kamar mandi dari balik lubang angin-angin. Gimana dengan kelanjutan ceritanya? Kita tunggu di part selanjutnya. Cukup sekian dulu cerita kali ini. Subscribe dulu buat yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.